kepada seseorang, ya, membenci kepada seseorang, ya. Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di sini membenci adalah sangat tidak menyukai kepada seseorang, ya. Apa itu? Yang pertama al-aklu, yaitu terlalu banyak makan. Nah, ini banyak kasusnya sekarang ini. Ada orang yang obesitasnya sampai 200 kg. Disebabkan karena apa itu? Disebabkan karena pola makan yang salah. Nah, seperti itu. Dan tentunya orang yang terlalu banyak makan itu pasti bentuk tubuhnya itu berbeda dengan orang yang kurang makanan. Iya. Ya. Orang yang terlalu banyak makan itu pasti bentuk tubuhnya juga itu berbeda. Ya. Oleh karena itu, kalau kalian ingin memperbaiki postur tubuh, harus juga perbaiki pola makan, ya. Dan makanan yang paling sehat itu, ya, menurut agama atau tuntunan dari Rasulullah SAW itu adalah memperbanyak makan buah, ya, memperbanyak makan buah, ya. Bahkan disarankan kalau anak-anak yang pergi menuntut ilmu itu memperbanyak makan kurma, buah anggur, buah delima, itu bisa menaikkan kecerdasan. Seperti itu. Jadi kalau pesanku makan sama orang tuamu, jangan makan snack, kerupuk ipin-ipin, apalagi restar, roastar. Itu tidak ada itu tidak ada tidak ada, ya silahkan, ya tidak apa-apa kita makan sekali-kali, tapi jangan itu terus, ya. Jadi kalau pesan sesuatu sama maknya, sesuatu yang ingin dimakan, ya pesanlah buah-buahan, anggur, kurma, dan buah-buahan yang lain, pepaya, tidak apa-apa pepaya. Tidak perlu mewah-mewah. Wah, kalau seperti itu, saya mau pesan sama mamaku stroberi, tidak usah, ya. Pepaya, pisang, itu yang bagus itu, ya. Daripada harus banyak makan makanan yang tidak bergizi, itu. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Yang dimana Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada seseorang, yaitu wal bakhil. Ini bahaya ini. Apa itu wal bakhil? Ya, selain banyak makan, bakhil juga. Apa itu bakhil itu? Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu dibilang seke. Ya. Ada kira-kira yang seke di sini? Ada? Tidak ada. Tidak ada yang seke, ya? Ya, jangan seke-seke. Ya, artinya yang dimaksudkan bakhil di sini, di mana seseorang itu mempunyai sesuatu yang cukup untuk dibagikan, tapi dia tidak membagikan. Nah, itu namanya seke, ya. Nah, terkadang juga itu dia seke sama orang lain, seke juga sama dirinya. Seperti itu, ada. Namanya itu bakhil galang, seke galang namanya, ya. Biar dirinya seke itu, apalagi orang lain. Ini nih bahaya ini. Tidak boleh tidak boleh dipelihara sifat-sifat seperti ini. Jadi kalau kalian pergi menuntut ilmu seperti ini, ya, upayakan itu terbiasa untuk saling membagi, ya, terbiasa untuk saling membagi, ya. Tapi jangan juga karena temannya itu sering membagi sesuatu sama dirinya, akhirnya dia ketergantungan sama temannya itu. Tidak boleh juga. Nah, contohnya Andini ini orang yang sangat pemurah. Ya tiba-tiba mau terus saya dekati Andini, kenapa? Pemurah sekali. Nah, datang Andini minta sesuatu sama kamu, dikasih Andini. Ya, karena dia ini pemurah sekali. Besoknya datang lagi, tidak boleh juga seperti itu. Itu namanya ketergantungan. Ya, jadi harus juga kita punya perasaan.
Ya, karena kenapa? Karena semua kalian ini satu nasib datang di pondok pesantren di sini. Ya, nah, seperti itu. Jadi ini. Jadi yang pertama yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu terlalu banyak makan. Ya, terlalu banyak makan. Di mana pada saat itu biar bukan waktu makan, makan juga. Waktu makan lagi dia makan, terlalu kenyang. Ah, seperti ini. Apa ini maksud terlalu kenyang? Wah, tidak kuat lagi bernapas. Gara-gara terlalu banyak makan. Ya, seperti itu. Ya. Ya, apalagi kalau sementara puasa, wah bahaya ini, balas dendam kayaknya ini. Kita sudah azan di masjid, Allahu Akbar, sebentar belum juga di kamar. Nah, seperti itu. Ya. Ada minum-minuman sudah 2 gelas di depannya, hantam, habiskan. Ini balas dendam ini. Nah, datang lagi jalan kotek 3 biji, roti lagi di depannya, hantam semua, makan, wah, tidak boleh itu, ya. Ya, jangan. Jadi kalau kita puasa itu, jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat membenci terhadap orang yang terlalu berlebih-lebihan. Ya, terlalu berlebih-lebihan. Ya, termasuk di antaranya makan. Ya, terlalu banyak makan, berlebih-lebihan dalam mengeluarkan membelanjakan hartanya, itu Allah sangat membenci seperti itu. Ya, jangan. Ya. Kemudian wal bakhil. Ini sifat seke ini. Jangan ada anak sekalian yang ada memiliki sifat-sifat seperti ini. Ya, berbagilah sama temanmu. Sekiranya temanmu itu membutuhkan uluran tangan dari kalian. Berbagilah sama temanmu ketika kalian melihat temanmu sangat kekurangan. Ya, sementara kamu memiliki ya sesuatu itu yang bisa dibagikan sama temanmu. Berbagilah sama temanmu, ya. Tapi untuk kalian juga jangan ketergantungan juga sama temanmu. Karena kalau kita pergi menuntut ilmu itu, memang yang dibutuhkan itu diantaranya adalah modal. Ya, kalau kita pergi menuntut ilmu, ya disarankan juga harus mempersiapkan modal untuk ya dalam proses penuntutan ilmu itu. Oke. Kemudian apa lagi? Dari 3 hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dari makan yang berlebihan, wal bakhil, memiliki sifat sifat seke dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah wal mutakabbir. Ya. Apa itu wal mutakabbir? Adalah orang yang terlalu sombong. Ini bahaya ini. Ya. Ya. Wal mutakabbir, orang yang terlalu sombong. Apa itu terlalu sombong itu? Apa itu sombong itu? Adalah merasa dirinya yang hebat, merasa dirinya yang paling hebat, merasa dirinya yang paling bagus, merasa dirinya paling cantik, merasa dirinya paling pintar. Nah, seperti itu. Akhirnya ketika ada temannya yang datang sama dia seolah-olah membuat jarak antar temannya itu. Karena dia merasa saya ini yang paling pintar ini, saya yang paling hebat. Nah, di antara anak santri yang di sini saya yang paling pintar, saya yang paling baca kawakib, ya, saya yang baca Fathul Qorib, saya yang paling tinggi syarah Jurmiyaku. Seperti tidak boleh seperti itu. Jadi ketika ada teman datang sama kita untuk menanyakan sesuatu hal yang dia tidak tahu, dan dia menganggap bahwa kita ini tahu dengan ilmu itu, maka layanilah temanmu dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Karena orang yang mengajarkan sebuah ilmu kepada seseorang di mana ilmu itu tidak ditahu oleh orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada orang yang mengajarkan satu ilmu itu dengan 10 ilmu yang belum ditahu orang itu. Jadi kalau kalian ingin Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu sama kalian, maka berbagi ilmulah kepada temanmu. Ya, apa dimaksud berbagi ilmu? Ketika ada teman tak datang bertanya, layani dengan baik. Tapi jangan juga kalau seperti itu, mumpung ada Sarah contohnya, mumpung ada Sarah, bertanya saja ini sama Sarah,
Apa tempatnya ini, Sarah? Bagaimana harakatnya? Bagaimana cara membacanya ini? Itu ketergantungan juga. Sama halnya tadi orang yang ketergantungan terhadap makanannya temannya. Nah, seperti itu. Jadi usahakan juga, berusaha aku juga. Bagaimana caranya? Kenapa Sarah bisa tahu baca ini? Kenapa Aira bisa tahu baca ini? Kenapa saya tidak bisa? Padahal kita sama-sama belajar mulai dari nol, mulai dari sorab, mulai dari sorab, naik ke awamil, naik ke matan jurmiyah, naik ke sarah jurmiyah. Tapi kenapa tuh saya tidak tahu, sementara Sarah tahu, sementara Aira tahu? Itu harus kita juga, ya, kita juga harus berusaha. Seperti jangan ketergantungan sama teman. Apa yang dimaksud ketergantungan? Ya, tidak mau berusaha karena ya ada teman yang diandalkan. Nah, seperti itu, jangan. Ya, jadi upayakan kalian itu juga harus cari tahu bagaimana caranya ini. Kenapa bisa? Kenapa bisa mahallunnya ini mahallun rafa contohnya? Nah, seperti itu. Kenapa bisa fa'il ini? Ya, harus ditanyakan itu. Itu yang ditanyakan. Kenapa bisa fa'il ini? Contohnya Sarah, kenapa bisa fa'il ini, Sarah? Nah, itu. Oh, ini bisa fa'il karena ada fiilnya. Mana fiilnya? Oh, ini fiilnya. Oh, begitu. Nah, dan teman yang baik itu bisa memberikan solusi yang terbaik juga sama temannya. Contohnya, kenapa bisa ada fa'il itu, Sarah? Nah, dan Sarah harus menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada fa'ilnya, pasti tentu ada fiil. Karena nanti ada fa'il itu kalau ada fiil seperti itu. Ya. Jangan ketergantungan. Apa yang dimaksud dengan ketergantungan? Dibaca apa ini, Sarah? Dibaca di atau du? Du. Nah, langsung harakati. Terus ini Allahu, Allahi, Allaha. Hu. Langsung itu namanya ketergantungan. Nah, seperti itu. Oke. Oleh karena itu anak-anak sekalian, harus kita ya pahami kembali bahwa ada 3 hal-hal yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat membenci terhadap seseorang. Ya, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci terhadap seseorang. Apa itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang? Dimana orang itu terlalu banyak makan. Ya, terlalu banyak makan. Siapa-siapa yang mengisi perutnya dengan makanan sampai perutnya itu kenyang, ya terlalu kenyang, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka terhadap orang itu. Apalagi kalau yang dimakan itu sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillah summa a'udzubillah min dzalik. Yang halal saja akan bisa menjadi haram ketika berlebih-lebihan dimakan, apalagi kalau sudah itu adalah sesuatu yang haram seperti itu. Nah, ini kaidahnya ini. Yang halal saja bisa menjadi haram ketika berlebih-lebihan, apalagi sesuatu itu memang dari sononya adalah sesuatu yang haram. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ya di pondok di sinilah kalian harus betul-betul melatih dirinya. Ya, kalau selama ini di rumahnya terlalu banyak makan, maka setelah datang di pondok di sini harus lebih mampu menguasai dirinya lagi dari hal-hal itu. Nah, sekali lagi, orang yang terlalu banyak makan itu, ya, fungsi otaknya itu akan berkurang. Apa yang dimaksud dengan fungsi otaknya akan berkurang? Ya, fungsi otaknya untuk belajar itu akan berkurang ke sana. Selera belajarnya itu berkurang. Kenapa? Karena itu terus yang terlintas dalam pikirannya. Bagaimana caranya supaya saya bisa makan? Bagaimana caranya supaya ini tenggorokanku ini ada lagi turun ke bawah, ini perutku terisi lagi. Itu terus yang dipikirkan itu. Sehingga kesempatan untuk belajar itu berkurang. Nah, seperti itu. Nah, dari itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci, ya, terhadap orang seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Ya, wal bakhil, sekali lagi wal bakhil. Sifat sombong, sifat seke. Jangan ada yang seke, ya, jangan ada yang seke. Ya, oleh karena itu anak-anakku sekalian, ya, setelah kalian belajar di pondok di sini, maka upayakan latihlah diri kalian untuk saling berbagi. Ya, jangan ditutup. Jangan apa namanya ketika ada temannya, lemarinya itu ditutup rapat-rapat.
Ya. Ada juga yang punya sifat seperti itu ya. Lemarinya sudah penuh makanan di situ. Ketika ada temannya gompol-gompol di situ lagi lagi istirahat, dia tidak mau garu-garu anunya, lemarinya. Kenapa kok? Nggak dilihat lagi temanku makananku ini. Ya. Ya, kalau banyak makanan yang bisa dibagi sama teman maka disinilah kalian harus melatih diri kalian. Saya mau mencoba untuk melatih diriku agar tidak menjadi orang sekte. Ya, keluarkan satu bungkus, teman, sini kita sama-sama kita makan ini biskuit. Makan sama-sama. Tapi jangan juga besok ini pasti kalau sama-sama sama-sama Mutiara pasti nak kasih keluar kuenya itu karena bukan orang sekte dia itu. Kalau Mutiara itu contohnya ya. Tidak sekte itu Mutiara itu. Nak keluarkan kuenya. Jangan juga ketergantungan seperti itu. Ya, jangan ketergantungan ya. Kemudian sekali lagi seterusnya adalah wal mutakabbir, jauhi itu yang namanya sifat sombong. Ya, sifat sombong. Jangan ada yang memiliki sifat sombong ini, karena sesungguhnya sifat sombong ini adalah sifat yang tidak selayaknya dimiliki oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita manusia. Tapi siapa yang selayaknya menyandang sifat sombong ini? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak ya menyandang sifat sombong ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu ya harus sombong? Karena memang dia adalah zat yang maha pencipta, zat yang maha pencipta, zat yang maha akbar, yang maha besar. Seperti itu. Jadi kalau kita memiliki sifat sombong, berarti kita ingin menyamai atau ya memakai sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah sangat membenci yang namanya ketika makhluk itu sudah memiliki sifat sombong. Dan sifat sombong inilah penyebab di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengusir iblis dari dalam surga. Kenapa? Karena pada saat itu iblis sudah dirasuki sifat sombong yang seolah-olah merasa dirinya lebih baik, lebih mulia dibandingkan dengan ciptaan Allah yang satu itu, yaitu Adam. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis, wahai iblis, sujudlah kamu kepada Adam, karena Adam lebih unggul, lebih banyak mengetahui hal-hal yang saya tanyakan daripada kamu, oleh karena itu sujudlah kamu. Pada saat itu malaikat sujud kepada Adam. Ya, sementara iblis tidak mau sujud kepada Adam. Akhirnya ditanya, kenapa kau iblis tidak mau sujud kepada Adam? Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Sementara Adam itu diciptakan dari tanah, saya ini diciptakan dari api. Akhirnya Allah mengatakan, berarti kau sudah merasa baik, lebih baik daripada Adam, begitu. Seperti itu. Akhirnya ya Allah dengan tegas mengusir setan itu, mengusir iblis itu dari dalam surga, karena dia memiliki sifat sombong, memiliki sifat yang angkuh, memiliki sifat yang merasa lebih hebat daripada Adam pada saat itu. Oleh karena itu anak-anak sekalian, saya kesimpulan bahwa marilah kita menjaga 3 hal tadi ini, yaitu jangan terlalu banyak makan. Silahkan makan sesuai dengan porsi kita. Yang dimaksud dengan porsi kita, jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, ada yang mengatakan, porsi saya ini karena besar badanku harus juga banyak makan. Tidak seperti itu juga. Maksudnya ya ketika kita makan, jangan sampai menunggu itu perut sudah besar atau nanti tak goro-goro, bahasa daerahnya itu tak goro-goro, cekukan ya, nanti berhenti cekukan, nanti berhenti makan kalau sudah cekukan seperti itu. Jangan ya, upayakan makanlah sesuai dengan porsi kita. Tapi jangan juga terlalu sedikit makan, karena bahaya juga, itu mengganggu kesehatan juga.
Kalau seperti itu, kurangi saya nasiku. Jangan juga, karena itu nasi yang ada di rantangnya itu yang sudah disediakan oleh ibu catering itu memang sudah dikadar, sudah diukur. Ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit juga. Maka harus dihabiskan. Kapan tidak dihabiskan? Mubasir juga kirana, ya. Ya, tidak kuhabiskan saya nasiku karena mau kurang makan. Tidak juga. Mubasir itu kalau tidak dihabiskan, itu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi sebagai kesimpulan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, senantiasa membukakan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada anak sekalian. Insyaallah akan menjadikannya sebagai manusia yang terbaik, manusia yang insyaallah bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putar itu. Putar di dinding. Allah.